Bayi itu keluar dari vagina, kata Tasya tiba-tiba. Tapi kenapa Kevin bilang bayi keluar dari lubang pantat ya? Tambahnya lagi. Dia mengatakannya pada suatu malam sehari setelah ulang tahunnya yang ke-11. Hei, bayi gak keluar dari vagina. Saya menyambut keluhannya dengan setengah bercanda. Dari mana? Tasya menyambut umpan saya. Dari telinga. Mana ada ya kan, Mah? Gadis cilik bermata sipit itu meminta ketegasan mamanya. Tidak seperti saya. Tante yang suka bercanda. Mamanya, yang juga kakak saya, lebih senang menjawab jujur dan apa adanya. Tapi, si mama tidak mendengarkan karena sedang sibuk dengan hal lain. Jadinya, sebagai tante yang usil, saya jawab, ada loh, Kunti. Bukan kuntilanak yang saya maksud, tapi Dewi Kunti dalam kisah pewayangan. Menurut cerita, Dewi Surya meniduri Dewi Kunti dan tak sengaja membuatnya hamil. Untuk menjaga keperawanan Kunti agar tetap utuh, bayi yang ia lahirkan keluar melalui lubang telinga. Enggak, jangan dengerin tante. Ci, itu cuma cerita. Teriakan sang mama mengakhiri dongengan Kunti. Usia Tasya baru beranjak 11 tahun. Tapi, dia sudah tahu jika bayi dilahirkan lewat vagina. Pernah di usia 8 atau 9 tahun, dia begitu heboh menunjukkan diagram vagina dan penis kepada saya di depan pintu kamarnya. Tante, ini vagina, ini penis. Jika diingat-ingat, seusia Tasya dulu, saya belum tahu kalau bayi keluar dari vagina. Saya selalu mengira bayi dilahirkan dari perut. Dalam bayangan masa kecil saya, bayi meronta-ronta, meninju, menendang perut ibunya. Lama-kelamaan, perut sang ibu akan menipis. Kemudian, si bayi untuk mendobraknya menjadi jalannya untuk keluar. Baru deh, perut ibu yang sobek dijahit. Perkara seks menjadi obrolan yang ditabukan di dalam rumah pada masa kecil saya dulu. Saya ingat, ketika pertama kali menstruasi pada usia 12 tahun, saya justru mendapat wejangan yang aneh dari ibu saya. Itu momen tidur siang bersama ibu. Saya sedang berbaring di samping ibu ketika tiba-tiba saja dia mengatakan hendak membicarakan sesuatu yang sangat penting. Penasaran? Saya berdebar-debar dan berusaha menebak-nebak kesalahan apa yang sekiranya telah saya lakukan. Namun, ibu memulai. Adik kan udah datang bulan, jadi harus hati-hati kalau dekat dengan laki-laki. Sekilas kata-kata ibu terdengar ringan-ringan saja. Namun berbeda jika Andalah yang berbaring di sisi ibu pada waktu itu dan melihat ekspresinya. Mimik wajahnya yang persis seperti seorang presiden yang mengumumkan keadaan genting negara. Ibu menyampaikan informasi itu begitu serius, sungguh-sungguh, namun tidak menyertakan penjelasan lebih lanjut. Hanya sebatas hati-hati kalau berdekatan dengan laki-laki. Apa laki-laki semacam virus mematikan yang jika berdekatan kurang dari radius 500 meter akan menyakiti dan menularkan penyakit? Pastilah maksud ibu baik, tapi cara dia menggurui tidak membantu secara ilmiah, medis maupun emosional, apalagi fisik. Hati-hati karena apa? Seberapa berbahaya laki-laki? Apa mereka semua penjamret? Karena pemahaman yang begitu terbatas mengenai menstruasi dari ibu, saya justru tahu tempat keluar darah menstruasi dari teman. Saya ingat betul bagaimana teman saya menggambarkan area genital perempuan dan menunjukkan muasal keluarnya darah menstruasi. Padahal, jujur, saya sempat mengira darah menstruasi keluar dari dubur. Waktu berlalu, dan Esther kecil pun beranjak dewasa. Irisan-irisan informasi mengenai seks terus berseliweran. Ada yang rancu, ada yang tabu. Saya menonton film porno ketika menginjak kelas 2 SMP karena penasaran dengan hubungan intim antara laki-laki dan perempuan.
Saya penasaran dengan desir yang saya rasakan ketika laki-laki yang saya taksir berada di dekat saya. Kenapa perut saya menghangat saat dia berdiri di belakang saya dan nafasnya berhembus pelan di leher. Jawaban-jawaban atas pertanyaan itu tidak berhasil saya dapatkan dari film porno. Justru semakin mengaburkan bahkan menyesatkan esensi hubungan laki-laki dan perempuan, terutama fungsi seks itu sendiri. Basah dan hangat. Oh, begini rasanya. Kenang si kakak, pacar saya menceritakan pengalaman seks pertamanya. Dia pertama kali melakukan seks dengan perempuan yang tanpa sengaja dia kenal di jalan. Si kakak melakukan seks pertama untuk menepis rasa tidak percaya diri terhadap perempuan. Aku dulu takut dengan perempuan, gak pede, katanya. Setiap dekat dengan perempuan, dia menjadi gugup, gagu, keringat dingin, dan segala kecemasan mendatanginya. Sampai suatu ketika, saat duduk di bangku SMA kelas 2, si kakak jatuh cinta dengan adik kelasnya, N, perempuan Manado. Menurut pengakuannya, N adalah perempuan paling cantik yang pernah dia temui seumur hidup, melebihi saya. Baginya, saya tidak cantik, tapi manis. Relasi mereka tidak panjang karena si kakak terlalu pasif. Bukannya tak cinta, dia hanya tak tahu harus berbuat apa kepada perempuan yang dia kagumi. Sampai akhirnya, si kakak diputuskan. Entah ide gila apa yang merasukinya, sampai-sampai dia punya kesimpulan harus melakukan hubungan seks untuk menghilangkan kekakuannya terhadap perempuan. Disitulah dia menemukan makna hubungan seks. Keinginan untuk merasakan sensasi basah dan hangat tersebut masih terbawa sampai sekarang. Di usianya yang ke-30 tahun pada tahun ini, kakak mengalami hubungan seks begitu bebas. Dia bahkan tidak tahu sudah menyiduri berapa perempuan. Waktu pertama kali tinggal di Jogja, hampir setiap malam mabuk dan cuki atau melakukan hubungan seks. Begitu katanya. Malamnya cuki, besok siang jika bertemu lagi, dia telah lupa dengan rekan senggamanya. Bahkan setelah memiliki pacar sebelum saya, dia terus melakukan hubungan seks dengan banyak perempuan. Seks seperti makan kerupuk buatnya, murah, renyah, bisa dimakan kapan dan di mana saja. Lantas dilupakan begitu saja. Si kakak melakukannya pada usia 17 atau 18 tahun. Saya pertama kali menjalin hubungan seks pada usia 24 tahun dengan alasan klise untuk memikat pacar. Seks yang saya pahami waktu itu adalah pengikat hubungan. Kalau ada yang bilang laki-laki memberikan cinta untuk mendapatkan seks, perempuan memberikan seks untuk mendapatkan cinta. Bisa jadi itu benar. Sebuah artikel dalam Journal of Sex and Material Therapy menjelaskan bahwa pengalaman seksual pertama sangat menentukan kehidupan seksual seseorang sepanjang hidupnya. Respon fisik dan emosional ketika pertama kali melakukan hubungan seks dapat mempengaruhi pengalaman seksual jangka panjang. Mereka yang mendapatkan pengalaman positif, baik kepuasan fisik, emosional, dan dihormati pasangannya, akan menjadikan pengalaman tersebut sebagai panduan untuk hubungan seksual setelahnya. Sederhananya, hubungan seks pertama sangat menentukan bagaimana Anda memaknai seks. Saya jadi tidak heran ketika akhirnya si kakak mengartikan seks sebagai sesuatu yang bisa dilakukan dengan siapa saja. Sedangkan saya lebih menggunakan seks sebagai pengikat hubungan. Kami berdua punya pengalaman seks pertama yang salah kaprah, amburadul, sesat. Kami tidak mendapatkan edukasi seks yang benar, juga tidak dibimbing oleh orang yang seharusnya. Bagaimana mengantisipasi ledakan libido dan lonjakan hormon? Saya lahir pada tahun 1986. Si kakak pada tahun 1991. Masa-masa itu obrolan seputar seks tidak dapat dari keluarga, tapi dari teman yang kemungkinan besar melenceng. Saya dan si kakak tidak mendapatkan privilege seperti Tasya yang begitu gamblangnya bisa mengobrolkan vagina dan penis tanpa takut dianggap kurang ajar. Ketika tertangkap menstruasi, Tasya tidak mendapatkan tangisan, doa, dan air mata seperti yang saya alami saat berusia 11 tahun. Saya didoakan supaya sembuh dari masturbasi.
Sebaik-baik edukasi, seks memang harus dilakukan oleh orang tua, tentu dengan cara yang benar. Orang tua harus membangun percakapan terbuka dan jujur dengan anak-anak tentang seks, terutama memandang perkembangan seksual sebagai bagian normal dari tubuh kembang anak. Diskusi tentang seks juga harus menjadi proses yang berkelanjutan, bukan pembicaraan satu kali, ditutup-tutupi, atau malah disembunyikan dalam ayat-ayat suci agama. Terakhir ke rumah Tasya, kakak saya cerita bahwa pada suatu sore Tasya dan teman-temannya sedang kongkow di rumah dan salah seorang nyeletuk, "Yuk ngomongin seks." Bukan satu kali itu saja Tasya dan teman-temannya ngobrolin tentang seks. Mereka sudah sering membahas tentang siapa telah masuk haid, pertumbuhan payudara, bulu kemaluan, dan lain-lain. Kakak saya juga tidak langsung panik mendengar anak perempuannya ngobrol soal seks. Tasya bisa bebas bertanya apa saja ke ibunya tanpa sungkan atau takut didoakan seperti yang saya alami dulu. Kabar terbaru, Tasya sudah tahu bagaimana hubungan seks bisa terjadi, bahasa biologisnya, bagaimana penetrasi berlangsung, dan dia lagi-lagi bisa dengan lugasnya membahas itu dengan ibunya, termasuk saya, tantenya yang suka kepo. Oh iya, bahkan Tasya pernah ngobrolin tentang penyakit menular seks dengan saya. Pengetahuan saya yang benar membuat seseorang lebih bertanggung jawab dan tahu resiko hubungan seks itu sendiri. Dan lagi-lagi, orang tua adalah sosok yang paling tepat memperkenalkan dan memberikan informasi mengenai seks kepada anak-anak. Saya membayangkan, jika waktu itu diputar kembali, kalaulah saya bisa mendapatkan informasi mengenai seks yang benar, mungkin saya tidak akan melakukan seks pertama di kamar kosan mantan tanpa kondom dan dipaksa lagi. Bisa jadi saya tidak terjebak atau menjebakkan diri dalam hubungan-hubungan toksik selanjutnya. Bisa jadi. Tapi, mengutip kata Amit Kalantri dalam buku I Love You Too, tahun 2011, kerugian besar adalah pelajaran besar. Kalau tidak ada pengalaman seks pertama yang begitu buruk, tulisan ini mungkin tidak akan pernah ada. Bisa jadi